Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarila dari kelas manajemen 226C di Makassar Maju. Di sini saya akan meresum materi mengenai metodologi penelitian bisnis, uji instrumen, dan uji asumsi klasik. Jadi, uji instrumen adalah proses untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur variabel yang dimaksud secara akurat dan konsisten. Ada dua aspek penting, yaitu validasi. Di mana validasi? Apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur? Contohnya, jika kita ingin mengukur motivasi, instrumen harus dirancang untuk benar-benar mengukur motivasi dan tidak terpengaruh oleh faktor lain. Ada berbagai jenis validasi, yaitu validasi konten, di mana sejauh mana instrumen mencakup seluruh aspek dari variabel yang diukur. Yang kedua, validasi konstruk. Validasi konstruk yaitu sejauh mana instrumen mengukur konsep teoritis yang ingin diukur. Yang ketiga, validasi kriteria. Validasi kriteria sejauh mana skor pada instrumen berkorelasi dengan skor pada ukuran lain yang relevan. Yang keempat, reliabilitas. Apakah instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama? Contohnya, jika seseorang mengerjakan tes motivasi 2 kali dengan selang waktu tertentu, skornya seharusnya relatif konsisten. Nilai reliabilitas yang tinggi menandakan instrumen yang handal. Yang kedua, kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis regresi memenuhi persyaratan dasar agar model regresi linear berganda dapat menghasilkan hasil yang akurat dan tidak bias, di mana asumsi-asumsi ini meliputi normalitas. Normalitas yaitu data harus terdistribusi secara normal. Artinya, data harus memiliki pola distribusi yang menyerupai kurva normal yang ditandai dengan lebih banyak data berkumpul di tengah dan sedikit data di ujung-ujungnya. Yang kedua, autokorelasi, di mana autokorelasi ini tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Artinya, tidak boleh ada hubungan sistematis antara nilai data di satu titik waktu dengan nilai pada titik waktu sebelumnya. Kemudian, linearitas. Model regresi harusnya memiliki hubungan linear antara variabel bebas dan terikat. Artinya, perubahan pada variabel bebas harus menyebabkan perubahan yang proporsional pada variabel terikat. Dan hubungan ini dapat digambarkan sebagai garis lurus. Kemudian, multikorelaritas. Tidak boleh ada korelasitas yang tinggi antara variabel bebas. Artinya, variabel bebas tidak boleh saling berhubungan secara kuat. Kemudian, heteroskedasisitas, di mana heteroskedasisitas ini varian error atau kesalahan harus konstan di seluruh rentang nilai variabel bebas. Artinya, penyebaran error harus seragam di semua nilai variabel bebas. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.